Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini adalah tentang cinta. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk mau berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana koneksi tentang cinta. Ini energinya juga bisa vice versa, kamulah yang terkoneksi dengan dirinya, di mana kamulah yang mencintainya. Wah, kita lihat apa yang terjadi saat ini antara koneksi dirimu dan dirinya. Oke. Wow, ada Four of Coin. Wah, dia mendambakanmu, dia betul-betul sangat-sangat merindukanmu. Kamu sosok yang selama ini dia cari, tetapi tidak bisa dia gapai, tidak bisa dia miliki. Hanya kehampaan dan kesedihan yang bisa dia rasakan saat ini karena tidak bisa memilikimu. Di matanya kamu sosok yang sempurna. Walaupun memang dia tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tetapi untuk saat ini karakter-karakter yang dia inginkan ada pada dirimu. Ya, benar-benar dia inginkanmu saat ini. Ataupun mungkin kalau energinya vice versa, kamulah yang menginginkannya. Ya, dimana dia sosok yang selama ini kamu inginkan, ya. Jadi karakter yang kamu mau itu ada pada dirinya, ya. Dia ingin datang kepadamu, menjemputmu, mengutarakan rasa. Tetapi ternyata ada beberapa dari kalian yang mungkin sudah mempunyai pasangan, sehingga niat itu akhirnya dia hentikan dan hanya bisa memandangmu dari kejauhan dan pasrah atas kenyataan bahwa dia tidak bisa memilikimu seutuhnya. Kalaupun mungkin kondisinya kamu belum menikah, ya mungkin kamu udah punya pacar, ya. Ataupun kalau kamu jomblo, ya di sini ada mungkin kondisinya single parent, ataupun mungkin jomblo belum nikah, ya. Dia merasa bahwa kamu agak cuek dan mungkin dia merasa bahwa mungkin kamu punya tipe bukan dirinya, sehingga dia belum bisa datang mengungkapkan cinta. Wah, nih ya. Ada beberapa yang saya lihat di sini mau PDKT sama kamu. Tapi dia ada niat tetapi belum dia lakukan karena dia takut kehadirannya akan mengganggumu, ya. Ada kadang-kadang dia mau melupakanmu tapi nggak bisa. Nah, ini gagal move on dari dirimu, dimana dia tahu kondisinya tidak memungkinkan, kondisinya tidak bisa, ya. Dia mau, ya udah kamu menjalani harimu, aku pun sama gitu. Tetapi semakin dia lari darimu, semakin dia tersiksa karena ya dirimu terbayang-bayang gitu, dimana kamu hadir di ingatannya ataupun dalam mimpinya. Dan terkadang kamu langsung semesta ini lagi tunjukkan dirimu kepadanya gitu. Maksudnya contoh kamu berpapasan di jalan, atau
tidak sengaja kamu sosial mediamu atau TikTokmu langsung kamu scroll, ujung-ujungnya lihat lagi story atau TikTok atau apapun di sosial media, ya, dimana akhirnya gagal move on lagi, ingat kamu lagi, ya. Mungkin tidak sengaja lewat depan rumahmu atau tempat kerjamu, kamu ada berdiri di halaman atau di depan kantor, di depan rumah. Ini contoh ya. Walaupun kamu nggak melihatnya, tapi dia melihatmu. Wah, akhirnya hatinya rindu lagi, hatinya antara bahagia dan tidak, ya. Karena bahagia dalam artian, aku suka kamu nih, kamu ada di depan mataku gitu kan. Tapi ya, kamu nggak melihatku dan ya, kamu udah mempunyai pasangan. Aduh, ini ya rumit ya, cinta yang rumit ya. Tetapi sebenarnya kamu adalah motivasi dia, di mana dia semangat karena kamu gitu ya. Eh, ya pokoknya intinya dia semangat aja gitu. Ya, kalaupun mungkin kondisinya kamu tidak memperhatikan dia, tapi dia memperhatikanmu, dan mungkin kalaupun mungkin senyumanmu bukan untuknya, tapi dia sudah merasa bahwa senyumanmu tuh begitu indah, dan dia merasa bahwa ya saya bahagia aja walaupun senyuman itu bukan untukku. Walaupun mungkin kondisinya dia lihat fotomu, mungkin di profil, di mana ya, di story-story ya. Ini contoh, kalau kamu mungkin ada selfie ya, terus kamu ada berbagi cerita gitu ya tentang dirimu ya. Ya dia lihat itu kayak seolah-olah itu untuknya gitu. Foto-foto itu untuknya, bahkan mungkin dia screenshot ya. Dia taruh, dia simpan supaya apa? Kalau dia rindu, dia lihat foto kamu seolah-olah senyuman itu untuknya gitu. Jadi dia kayak menghayal ya, dimana ya agak-agak sedikit selengean, tetapi ya mungkin itu salah satu cara buat dia bisa menahan rindu, melepas rindunya juga ya, seolah-olah kamu sudah dimiliki walaupun mungkin hanya angan-angan ya, ketimbang dia gila gitu karena cinta ini ditahan ya. Dia nggak bisa move on ya, dia sudah berusaha untuk ada beberapa yang dia screenshot, dia ini lagi, dia hapus lagi gitu kan, dibandingkan saya lihat-lihat terus nanti ujung-ujungnya saya nggak bisa move on gitu kan. Ya sudah, tadi seperti tadi, ujung-ujungnya semesta memperlihatkanmu lagi ke dia ya. Contoh yang tadi, mungkin kamu pergi ke toko, ujung-ujungnya kamu ketemu kamu di dalam toko, ataupun mungkin ketemu kamu di parkiran. Ini yang mana dia tidak harapkan itu ya. Ataupun ya sosial mediamu ya, dia main TikTok, ujung-ujungnya kamu punya akun yang kelewat gitu. Terus juga mungkin di mana gitu ya, story ya, ada dia penasaran, dia lihat storymu lagi gitu ya. Pokoknya ada hal yang semesta kayak, kok saya ingin move on begitu ya, dipertemukan gitu. Akhirnya saya nggak move on, ataupun mungkin malah dalam mimpi ya, dia mau move on, ujung-ujungnya ke bawah mimpi, ingat kamu lagi ya. Padahal kemarin-kemarin dia ingin berjuang, ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang saya lihat di sini, waktu kamu mungkin belum mempunyai pacar ya, kalau seandainya kamu masih bujang gitu ya, ataupun mungkin kondisinya ya belum punya suami gitu ya, mungkin karena ada beberapa yang saya lihat di sini sudah mengagumimu dari lama ya. Ya nggak dipertemukan gitu, nggak di, kayak macam semesta itu kayak macam, kok kenapa sekarang padahal kamu sudah mempunyai pasangan gitu. Kalau dulu kan kamu masih jomblo, ya saya bisa berjuang gitu, walaupun mungkin kondisinya saya ditolak, ujung-ujungnya kayak gitu kan. Tapi ya saya sudah utarakan, kalau yang begini kondisinya ya tetap aja pasti ditolak ya, dan malu gua ya, masa saya mau tunjukkan saya laki-laki yang atau perempuan yang nggak beres ya, hanya mau ego saja yang ditunjukkan, dan mempermainkan perasaan, dan harus menyakiti perasaan orang lain gitu, merebut kamu dari merebut diri ya, merebut kamu dari pasanganmu gitu kan. Jadi dia nggak mau seperti gitu, dia tahu harga dirinya, dia tahu bahwa kebahagiaan orang adalah kebahagiaan dirinya juga, dimana dia tidak ingin karma, karena dia pernah juga tersakiti
ya. Ataupun ini kamu, di mana kamu menahan, di mana ya saya nggak mau menyakiti siapapun, menyakiti dirimu atau orang pasanganmu atau diriku sendiri. Jadi lebih baik dia menahan rasa ini sendiri. Tetapi kok saya nggak bisa move on gitu ya, kok saya mau belajar untuk melupakanmu gitu. Belajar ini artinya karena susah ya, jadi harus belajar pelan-pelan. Ujung-ujungnya udah move on dikit, dipertemukan lagi ya, dibawa sampai ke bawah mimpi lagi ya, jadi nggak bisa move on. Jadi dia pusing sendiri, stres sendiri ya. Dan bahkan mungkin ada sinyal-sinyal juga dari dirimu, di mana mungkin kalian sudah pernah berpapasan, kamu komunikasi dengan dia gitu kan. Dia kayak macam, wah dia orang baik sekali ya, seandainya saja dia bisa jadi milikku. Nah ini kayak macam dia inginkan kamu benar-benar ya, karena ya tadi saya bilang karakter-karakter yang dia inginkan itu ada pada dirimu ya. Kamu sosok yang dermawan, pekerja keras ya, terus juga betul-betul seseorang yang cantik, ganteng ya, dan ya dia merasa bahwa sosok yang dia mau tuh kan ada dari dirimu, di mana mungkin dari sisi keromantisan, dari sisi fisik ya, di mana dia bergairah kepadamu, bukan sekedar nafsu, tetapi apa ya, ya nafsu bercampur cinta gitu. Makanya kalau bicara nafsu saja kan mungkin dia berani untuk membuatmu terluka, entah pasanganmu atau dirimu, dengan kondisi keegoisan dia. Tetapi kan intinya dia ingin bahagia, kamu bahagia, dan pasanganmu bahagia, dan dirinya pun bahagia, sehingga dia menahan rasa cintanya. Nah ini dimana nafsu ada, tetapi dia juga mencintaimu gitu. Dia tidak ingin kamu terluka karenanya ya, dan mempunyai konflik dengan orang lain karena keegoisan dia. Jadi niatnya dia apa dibilangnya, tahan ya, sampai kadang-kadang dia bingung sendiri, pusing sendiri, sakit sendiri ya. Dia tahu bahwa obatnya itu adalah kamu, penawarnya itu adalah kamu. Kamu hadir atau kamu chat aja tuh sudah senang, tapi jangankan chat ya, lihat story aja kamu nggak ngeh ya, nggak mau lihat storynya gitu. Jadi dia merasa bahwa dirinya tidak diinginkanmu, padahal story itu untukmu, berharap kamu lihat ya. Ataukah ini di dirimu ya, kamu bikin story berharap dia lihat, berharap dia balas ya. Ya mungkin ada juga yang lihat beberapa, tapi nggak ada respon. Nah ini jadi dia merasa, wah kayaknya dia nggak ngeh deh, dan mungkin nggak menginginkanku, sehingga ya sudah ya, yang penting dia lihat aja storyku, saya sudah senang gitu ya. Ataupun lebih sakit lagi kalau ya saya nggak dilihat, nggak pernah dilihat lagi ya. Mungkin kalau 1-2 kali dilihat nggak apa-apa ya, ini nggak dilihat sama sekali, berarti memang dia nggak respect kepadaku gitu. Jadi dia kecewanya betul-betul kecewa yang berat gitu kan, karena tidak ada respon positif dari dirimu. Tetapi ya itu, kata hatinya tidak bisa pungkiri bahwa memang dia sulit untuk melupakanmu, nggak bisa melupakanmu walaupun dia sudah mencoba. Tetapi semesta selalu mempertemukanmu, ataupun apapun yang akhirnya bisa mengingatmu kembali gitu ya. Jadi dia juga bingung dengan kehidupan ini. Banyak orang-orang di luar sana yang jomblo, tapi kok saya terkoneksi dengan dirimu yang mana kamu tidak menginginkanku, ataupun mungkin kamu juga menginginkanku tetapi ternyata kamu sudah mempunyai pasangan, ataupun mungkin dia yang juga sudah mempunyai pasangan, sehingga ya dia tidak mau menyakiti siapapun ya. Tetapi energinya yang paling banyak ini adalah dirinya yang sudah mempunyai pasangan ya, dimana ya dia tidak mau membuatmu bersedih untuk memilih antara dia atau pasanganmu. Dia mau kamu betul-betul tulus untuknya, bukan karena pilihan, bukan karena persinggahan, ataupun karena kesepian ya. Akhirnya melampiaskan semua itu ke dia, di mana dia cuman sebagai cadangan, tetapi dia mau sebagai prioritas gitu ya. Jadi itu yang saya lihat untuk kondisi saat ini, di mana gagal move on karenamu ya. Ini bisa juga dari dirimu, kamu yang gagal move on kepadanya. Ya berharap dirinya bisa kamu lupakan, tetapi ternyata tidak ya. Dan ya hanya bisa menyerahkan kepada takdir. Semoga semesta memberikan yang terbaik aja. Karena udah capek untuk berjuang, udah capek untuk melawan, udah capek untuk mencari, ya udah pasrah-pasrah bae ya. tersiksa aja sendiri untuk diriku gitu ya. Yang penting kamu bahagia ya, urusanku. Saya tersiksa ya itu urusanku gitu ya, karena dia mau kamu bahagia.
Oke, jadi itu yang saya lihat untuk kondisimu ke depannya atau dari dirinya ke kamu ya. Ataupun mungkin ini sudah terjadi karena energinya juga bisa cepat, bisa lambat ya. Kamu menyesuaikan aja di mana dirinya gagal move on karenamu. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat untuk koneksi inisial zodiak, terus juga kota dan negara ya. Kalau kamu terkoneksi dengan negara ya. Kita mulai dulu dari inisial. Baik, untuk inisial, kamu terkoneksi dengan huruf X, ada huruf I, ada huruf S, L, C, U, E, T, R, J, P, D, K, Z, H, M, N, F, O, dan V. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak kita lihat di mana kamu terkoneksi dengan bintang Leo, ada Libra, Sagittarius, Taurus, Cancer, Aries, Gemini, Aquarius, dan Capricorn. Semoga resonate. Dan kita lihat untuk kota. Di sini kota entah dia bekerja, merantau, sekolah, ataupun asalnya, sukunya ya, ataupun tempat kalian saat ini ada bersama ya, ataupun apapun ya. Mungkin tempat mengingatkanmu akannya bertemu pertama kali ya, terserah dari kamu aja yang kamu menentukan saja ya. Dan kalaupun ini ada di kabupaten ya berarti mewakili kotanya, karena saya hanya ke kota. Jadi kalau macam dia masuk di kabupaten A ya berarti masuk di kota A gitu ya. Jadi kabupaten terwakili oleh kotanya ya. Oke, kita langsung saja untuk kota. Di mana kamu terkoneksi dengan Seram, ada Padang, Merauke, Nabire, Mamuju, Pekanbaru, Denpasar, Manokwari, Yogyakarta, Mataram, maaf agak berisik ya, Palu, Lampung, Jakarta, Makassar, Sofifi, Palangkaraya, Ambon, Tanjung Pinang, Aceh, Pontianak, Pangkal Pinang, Bandung, Tanjung Selor, Manado, Semarang, Banjarbaru, Kupang, Gorontalo, Jayawijaya, dan Medan. Oke, semoga resonate. Kita lanjut ke negara. Negara ini bisa tempat dia merantau, tempat dia sekolah, kerja, ataupun memang warga negara sana ya. Nanti kita lihat untuk koneksi negara. Baik, untuk negara di sini kamu terkoneksi dengan Vietnam, ada Kolombia, Singapura, Myanmar, Jerman, Italia, Rusia, Denmark, Cina, Filipina, Argentina, Thailand, Kanada, Turki, Brasil, Prancis, Spanyol, Amerika, Jepang, Austria, Meksiko,
Maroko, New Zealand, Inggris, Malaysia, Korea, Australia, India, Belanda, dan Swiss. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan, rezeki, dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.